wabarakatuh. Semoga saya jumpai rekan mahasiswa tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan yang ke-12 ini, kita akan bahas tentang fluida statis, di mana fluida statis adalah segala jenis zat cair ataupun gas yang dalam keadaan diam. Pada pertemuan ini, kita akan bahas dua pokok bahasan, yaitu tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai adalah mampu menemukan konsep fluida statis di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa materinya? Tidak berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Video tadi itu bercerita tentang sebuah bendungan yang mengalami kebobolan tanggul. Untuk menemukan jawabannya, perhatikan video praktikum sederhana berikut ini. Percobaan ini, saya menggunakan botol plastik bekas. Buatkan lubang secara vertikal, di mana lubang pertama 5 cm dari dasar botol. Lubang kedua 10 cm dari dasar botol. Lubang ketiga 15 cm dari dasar botol. Dan lubang keempat 20 cm dari dasar botol. Sedangkan permukaan airnya saya batasi pada 23 cm dari dasar botol. Setelah itu, tutup setiap lubang dengan lakban. Lalu, isi botol dengan air. Dan terlihat bahwa pada lubang pertama, jarak pancaran airnya yaitu 27 cm. Sementara pada lubang kedua, jarak pancaran airnya 24 cm. Sedangkan pada lubang ketiga, jarak pancaran airnya 16 cm. Dan pada lubang keempat, jarak pancaran airnya 13 cm. Dari percobaan ini, ditemukan bahwa semakin dalam posisi lubang dari permukaan air, maka pancaran airnya akan semakin jauh. Artinya, semakin dalam posisi lubang, maka semakin jauh pancaran airnya karena semakin besar tekanannya. Secara matematis, kita telah ketahui bahwa tekanan dirumuskan dengan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, sedangkan A adalah luas permukaan. Kalau kita jabarkan, F sama dengan M dikali G, di mana M adalah massa, sedangkan G adalah percepatan gravitasi per A, atau luas permukaannya. Kemudian, telah kita ketahui bahwa untuk mencari M atau massa, rumusnya yaitu Rho dikali V,
di mana ρ adalah massa jenis, sedangkan V adalah volume, dikali dengan gravitasi, dibagi dengan luas permukaannya. Untuk mencari luas permukaan, yaitu volume dibagi H, di mana H yaitu ketinggiannya atau kedalamannya. Kemudian, kalau kita jabarkan lagi, H ini dapat kita naikkan ke atas, sehingga menjadi ρ dikali volume dikali percepatan gravitasi dikali dengan H per V atau volumenya. Karena di sini ada dua volume, yaitu di atas dan di bawah, maka volumenya dapat kita coret, sehingga rumusnya menjadi ρGH. Sehingga rumus untuk mencari tekanan hidrostatis yaitu ρ dikali G dikali H. Dari uraian rumus tekanan hidrostatis di atas, ditemukan bahwa kedalaman mempengaruhi tekanan hidrostatis. Artinya, semakin dalam suatu lubang, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Jadi, agar bendungan tidak mengalami kebobolan, maka konstruksi bendungan harus dibuat semakin ke bawah, semakin lebar atau semakin tebal konstruksinya agar mampu menahan tekanan air. Karena semakin ke dalam, tekanan airnya semakin besar. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami konsep tekanan hidrostatis ini? Materi selanjutnya yaitu hukum Pascal. Jadi, video tadi itu bercerita tentang sebuah dongkrak hidrolik yang dipakai untuk mengangkat sebuah mobil. Untuk menemukan jawabannya, perhatikan video praktikum sederhana berikut ini. Percobaan ini, saya menggunakan alat praktikum hukum Pascal. Pada percobaan pertama, saya meletakkan 3 keping beban pada penampang kecil dan 5 keping beban pada penampang besar. Pada percobaan pertama, saya temukan bahwa beban pada penampang besar dapat diangkat dengan 3 keping beban pada penampang kecil. Lalu, pada percobaan selanjutnya, saya letakkan 2 keping beban pada penampang kecil. Hasilnya dapat mengangkat 6 keping beban yang ada pada penampang besar. Temuan ini sejalan dengan konsep hukum Pascal bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi ini adalah bunyi hukum Pascal. Dengan demikian, berlaku persamaan P1 sama dengan P2, di mana P1 adalah tekanan pada penampang besar, sedangkan P2 tekanan pada penampang kecil. Secara matematisnya, kita dapat menulis P1 sama dengan P2.
Kalau kita jabarkan lagi, P1 sama dengan F1 per A1, di mana F1 adalah gaya atau beban pada penampang besar, sedangkan A1 adalah luas penampang besar itu. Kemudian untuk P2 itu sama dengan F2 per A2, di mana F2 adalah beban atau gaya pada penampang kecil, A2 adalah luas penampang kecil. Sehingga kalau kita mencari besar F1, rumusnya yaitu F1 sama dengan F2 dikali A1 dibagi dengan A2. Sedangkan untuk mencari F2, yaitu F2 sama dengan F1 dikali A2 dibagi dengan A1. Maka dapat disimpulkan bahwa dongkrak hidrolik menggunakan prinsip hukum Pascal. Pada dongkrak hidrolik terdapat dua penampang, yaitu penampang besar dan penampang kecil. Sehingga dengan memberikan sedikit tekanan pada penampang kecil dapat menghasilkan tekanan yang lebih besar pada penampang besar, sehingga dapat mengangkat mobil dan lain sebagainya. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami konsep hukum Pascal ini?